Pernahkah kamu terfikirkan hantu klimis bergigi tajam dari negara barat itu disebut sebagai vampire? Sedangkan hantu Cina loncat-loncat yang bakal berhenti loncat kalau dikasih jimat di jidatnya itu juga disebut vampire. Jadi, vampir atau vampire itu hantu khas milik Cina atau milik negara barat ya. Selamat datang di channel Antah Berantah, channel yang membahas tentang banyak hal dari segala penjuru dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah wawasanmu. Vampir adalah makhluk mitologi yang dikenal di berbagai budaya di seluruh dunia, baik di timur maupun di barat, dengan ciri-ciri utama sebagai makhluk yang menghisap darah dan hidup abadi. Konsep vampir bervariasi di berbagai budaya, tetapi ada beberapa elemen umum yang sering ditemui seperti menghisap darah untuk bertahan hidup, kelemahan terhadap sinar matahari, dan kemampuan untuk berubah bentuk. Fakta-fakta ini memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana vampir telah berkembang dalam berbagai tradisi. Dalam mitologi barat, vampir sering digambarkan sebagai makhluk malam yang hidup dengan menghisap darah manusia. Cerita-cerita vampir di Eropa Timur, terutama di wilayah Balkan, sangat terkenal dan telah mempengaruhi banyak kisah modern. Salah satu vampir paling terkenal dalam literatur barat adalah Count Dracula. Karakter yang diciptakan oleh Bram Stoker dalam novelnya Dracula yang diterbitkan pada tahun 1897. Dracula menggambarkan banyak stereotip vampir modern seperti gigi taring tajam, ketakutan terhadap bawang putih, dan kelemahan terhadap salib. Di Cina, terdapat makhluk serupa vampir yang dikenal sebagai jiangxi. Jiangxi adalah mayat hidup yang bangkit dari kuburannya dan menghisap energi kehidupan dari manusia. Tidak seperti vampir barat, jiangxi digambarkan bergerak dengan melompat-lompat karena tubuhnya yang kaku. Mereka sering mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan memiliki kulit hijau atau putih pucat. Cerita tentang jiangxi biasanya melibatkan biksu atau ahli Tao yang mencoba untuk mengusir mereka dengan menggunakan mantra dan jimat. Fakta menarik tentang vampir di Eropa adalah bahwa mereka sering dihubungkan dengan wabah penyakit. Pada abad pertengahan, ketika wabah penyakit seperti pes melanda, kematian yang tidak dapat dijelaskan seringkali dikaitkan dengan aktivitas vampir. Kuburan seringkali digali kembali untuk memeriksa mayat yang diduga sebagai vampir. Dan tindakan pencegahan seperti memotong kepala atau menancapkan paku di jantung dilakukan untuk memastikan mereka tidak bangkit kembali. Di barat, vampir sering diidentifikasi dengan elemen tertentu seperti bawang putih, salib, dan air suci yang digunakan untuk mengusir dan melemahkan mereka. Mitos ini mungkin berasal dari tradisi Kristen yang mencoba untuk menentang kejahatan dan kegelapan dengan simbol-simbol keagamaan. Selain itu, sinar matahari seringkali digambarkan sebagai kelemahan utama vampir, membuat mereka terpaksa bersembunyi di tempat gelap atau hanya muncul di malam hari. Dalam budaya pop modern, vampir telah menjadi subjek yang sangat populer. Muncul dalam berbagai bentuk media seperti film, televisi, buku, dan permainan video. Seri Twilight, karya Stephenie Meyer, dan The Vampire Diaries, karya L.G. Smith, adalah contoh-contoh dari bagaimana vampir telah diromantisasi
dan menjadi bagian dari cerita cinta yang rumit. Vampir dalam cerita-cerita ini sering digambarkan sebagai makhluk yang tampan dan menggoda, tetapi tetap berbahaya dan mematikan. Salah satu fakta menarik lainnya adalah vampir tidak selalu digambarkan sebagai makhluk jahat. Dalam beberapa cerita, mereka digambarkan sebagai antihero atau bahkan protagonis yang berjuang melawan naluri mereka untuk menghisap darah manusia. Contoh terkenal adalah karakter Angel dari seri Buffy the Vampire Slayers dan Angel, di mana dia adalah vampir yang memiliki jiwa dan berjuang untuk menebus dosa-dosanya dengan melawan kejahatan. Vampir juga memiliki hubungan yang kuat dengan tema-tema seperti keabadian, kematian, dan keinginan manusia untuk hidup selamanya. Banyak cerita vampir mengeksplorasi konsekuensi dari hidup abadi, termasuk kehilangan orang yang dicintai dan isolasi yang datang dari hidup selama berabad-abad. Tema ini memberikan kedalaman emosional dan filosofis pada cerita vampir, membuatnya lebih dari sekedar kisah horor. Selain itu, vampir sering dikaitkan dengan sensualitas dan hasrat. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang menggoda dan mempesona, menggunakan daya tarik seksual mereka untuk menarik korban. Aspek ini memberikan dimensi tambahan pada karakter vampir, menjadikannya lebih kompleks dan menarik bagi penonton dan pembaca. Dalam cerita rakyat Amerika Latin, ada makhluk serupa vampir yang dikenal sebagai Chupacabra. Meskipun tidak sama persis dengan vampir tradisional, Chupacabra juga digambarkan sebagai makhluk yang menghisap darah, biasanya dari hewan ternak. Kisah ini pertama kali muncul pada tahun 1990-an dan telah menjadi bagian dari mitologi modern di banyak negara Amerika Latin. Di Afrika ada juga legenda tentang vampir. Di daerah Tanzania misalnya, ada makhluk yang dikenal sebagai Popo Bawa yang digambarkan sebagai makhluk yang dapat berubah bentuk dan menyerang manusia pada malam hari. Popo Bawa sering digambarkan sebagai hantu atau setan yang mengambil bentuk kelelawar dan menghisap darah korbannya. Kemudian di Jepang, ada legenda tentang makhluk serupa vampir yang dikenal sebagai Nukekubi. Nukekubi ini adalah makhluk yang kepalanya dapat terpisah dari tubuhnya dan terbang untuk mencari korban. Kepala yang terbang ini menghisap darah manusia, mirip dengan vampir dalam cerita barat. Cerita-cerita ini seringkali digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak dan memperingatkan mereka agar berhati-hati di malam hari. Fakta menarik lainnya adalah bahwa dalam beberapa budaya, vampir digambarkan sebagai pelindung. Di Bulgaria misalnya, ada legenda tentang vampir yang melindungi desa dari serangan musuh. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang bangkit dari kubur untuk membela tanah air mereka. Konsep ini sangat berbeda dari pandangan tradisional tentang vampir sebagai makhluk jahat. Dalam mitologi Hindu, ada juga makhluk yang mirip dengan vampir, dikenal sebagai Vetala, atau roh yang menghuni mayat dan menghisap energi dari kehidupan manusia. Mereka sering digambarkan dalam cerita-cerita rakyat atau teks suci sebagai makhluk yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Di Rusia ada cerita tentang vampir yang dikenal sebagai Upyr. Upyr sering digambarkan sebagai makhluk yang bangkit dari kuburan dan menyerang orang-orang di desa. Mereka sering digambarkan memiliki kekuatan besar dan hanya bisa dibunuh dengan cara tertentu, seperti menancapkan paku di jantung atau membakar mayatnya. Dalam budaya modern, vampir seringkali digambarkan sebagai makhluk yang berjuang dengan identitas dan moralitas mereka.
Mereka seringkali dihadapkan pada dilema antara keinginan untuk hidup seperti manusia biasa dan kebutuhan untuk menghisap darah untuk bertahan hidup. Konflik internal ini memberikan kedalaman emosional pada karakter vampir dan membuat mereka lebih menarik bagi penonton. Vampir juga sering dikaitkan dengan kekuatan magis dan kemampuan supranatural. Mereka sering digambarkan memiliki kekuatan super, kemampuan untuk berubah bentuk, dan kecepatan serta kelincahan yang luar biasa. Kemampuan-kemampuan ini membuat mereka menjadi makhluk yang sangat berbahaya dan sulit dikalahkan. Dalam beberapa cerita, vampir digambarkan sebagai makhluk yang bisa berubah bentuk menjadi binatang seperti kelelawar atau serigala. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat tanpa terdeteksi, serta memberikan elemen misteri dan kengerian pada cerita. Di barat, vampir seringkali digambarkan sebagai makhluk malam yang menghisap darah manusia dan memiliki kekuatan supranatural. Sedangkan di Cina, ada makhluk serupa yang dikenal sebagai Jiangxi. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan antara vampir barat dan Jiangxi dari Cina. Mitologi vampir barat banyak berasal dari cerita rakyat Eropa Timur, terutama di wilayah Balkan. Karakter terkenal seperti Count Dracula dalam novel Bram Stoker yang berjudul Dracula sangat berpengaruh dalam membentuk citra vampir di modern barat. Vampir barat digambarkan sebagai makhluk yang tampan atau cantik, hidup abadi, menghisap darah untuk bertahan hidup, dan memiliki kelemahan terhadap bawang putih, salib, dan sinar matahari. Mereka sering bisa berubah bentuk menjadi kelelawar atau kabut. Selain Dracula karya Bram Stoker, cerita-cerita modern seperti Twilight karya Stephenie Meyer dan seri televisi The Vampire Diaries sangat populer dan telah memperluas konsep vampir dalam budaya pop. Sedangkan vampir Cina yang disebut Jiangxi merupakan makhluk dalam cerita rakyat Tiongkok yang sering digambarkan sebagai mayat hidup yang bangkit dari kuburannya dan menghisap energi kehidupan dari manusia. Jiangxi bergerak dengan melompat karena tubuhnya yang kaku. Mereka biasanya mengenakan pakaian tradisional Tiongkok dan memiliki kulit hijau atau putih pucat. Jiangxi sering digambarkan dengan lengan yang terentang ke depan dan mata merah yang menyala. Dalam cerita-cerita rakyat Tiongkok, Jiangxi bisa diusir atau dilemahkan dengan menggunakan mantra, jimat, atau cermin yang mencerminkan cahaya matahari. Beberapa perbedaannya adalah vampir barat berasal dari Eropa Timur dan telah menyebar luas ke seluruh dunia melalui literatur dan film. Sedangkan Jiangxi berasal dari cerita rakyat Tiongkok. Vampir barat menghisap darah, sementara Jiangxi menghisap qi yang merupakan energi kehidupan dalam kepercayaan Tiongkok. Vampir barat bisa bergerak dengan bebas dan bahkan berubah bentuk, sementara Jiangxi dikenal karena gerakannya yang kaku dan melompat-lompat. Kelemahan vampir barat termasuk bawang putih, salib, dan sinar matahari, sementara Jiangxi ini bisa ditangani dengan jimat, mantra, atau cermin. Jadi, baik vampir barat maupun Jiangxi dari Cina adalah makhluk mitologi yang serupa tetapi berasal dari budaya yang berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Vampir juga seringkali dikaitkan dengan bangsawan dan aristokrasi. Banyak cerita vampir menggambarkan mereka sebagai makhluk yang hidup dalam kemewahan dan memiliki status sosial yang tinggi.
Asosiasi ini mungkin berasal dari karakter Dracula yang merupakan seorang bangsawan, tetapi setelah menjadi tema umum dalam banyak vampire lainnya. Secara keseluruhan, vampir adalah makhluk mitologi yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad. Dari Eropa Timur hingga Asia atau Amerika Latin, cerita tentang vampir mencerminkan berbagai aspek budaya dan kepercayaan lokal. Meskipun ada banyak variasi dalam cara mereka digambarkan, elemen-elemen inti seperti penghisap darah dan hidup abadi tetap konsisten, menjadikan vampir sebagai salah satu bentuk mitologi yang paling dikenal dan dicintai di seluruh dunia.